Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gustia Juni Laksmi dengan NIM SF23066026, Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Pertiwi Luraya Palopo. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang simplisia. Apa itu simplisia? Simplisia merupakan bentuk jamak dari kata simplex yang berasal dari kata simple yang berarti satu atau sederhana. Istilah simplisia digunakan untuk menyebutkan bahan-bahan obat alam yang masih berada dalam wujud aslinya atau belum mengalami proses atau perubahan apapun. Jadi, dengan kata lain, simplisia adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun kecuali dinyatakan lain, umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia dibagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Simplisia nabati. Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman, ekskudat tanaman, atau gabungan antara ketiganya. Misalnya, Datura folium dan Piperis nigrifructus. Ekskudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau dengan cara tertentu dengan sengaja dikeluarkan dari selnya. 2. Simplisia hewani. Simplisia hewani adalah simplisia yang berupa hewan utuh atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa bahan kimia murni. Contohnya minyak ikan dan madu. 3. Simplisia pelikan atau mineral. Simplisia pelikan atau mineral adalah simplisia berupa bahan pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa bahan kimia murni. Contohnya serbuk seng dan serbuk tembaga. Tata nama simplisia. Pemberian nama atau penyebutan simplisia didasarkan atas gabungan antara nama spesies diikuti dengan nama bagian tanaman. Contoh, merica dengan nama spesies Piperis albi, maka nama simplisianya disebut sebagai Piperis albifructus. Fructus menunjukkan nama bagian tanaman yang artinya buah. Contoh penamaan simplia. Calami rhizome menunjukkan penyebutan nama berdasarkan pada nama belakang dari spesies Acorus calamus yang diikuti dengan nama bagian tanaman rhizome atau rimpang. Brugmanisia folia, nama genus dari Brugmanisia cadida, diikuti folia, daun. Oleum aracidis, minyak kacang. Arachibis hypogea tanpa nama bagian tanaman. Nama Latin dari bagian tanaman yang digunakan dalam tata nama simplisia, yaitu radix akar, rhizome rimpang, bulbus umbi lapis, tubera ubi, flos bunga, fructus buah, semen biji, ligum kayu, korteks kulit kayu, kaulis batang, folia daun, herba, seluruh tanaman, amilum pati, taulus bagian dari tanaman rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas simplisia. Bahan baku simplisia. Tanaman liar, banyak kendala dan variabilitas yang tidak bisa dikendalikan seperti asal tanaman, umur dan tempat tumbuh. Budidaya, keseragaman umur, masa panen, dan galur asal-usul garis keturunan tanaman dapat dipantau. Proses pembuatan simplisia. Pengumpulan bahan baku, sortasi basah, pencucian, pengubahan bentuk, pengeringan, sortasi kering, pengepakan, dan penyimpanan. Pengumpulan bahan baku, pengambilan bahan baku bagian tanaman seperti biji mulai mengeringnya buah atau sebelum semuanya pecah. Buah tergantung tujuan dan pemanfaatan kandungan aktifnya. Bunga menjelang penyerbukan. Daun dan herba saat proses fotosintesis berlangsung maksimal. Kulit batang. Pemanenan kulit batang hanya dilakukan pada tanaman yang sudah cukup umur. Ubi lapis. Panen ubi dilakukan pada saat akhir pertumbuhan. Rimpang, panen rimpang dilakukan pada saat awal musim kemarau. Akar, panen akar dilakukan pada saat proses pertumbuhan berhenti atau tanaman sudah cukup umur. 2. Sortasi basah. Sortasi basah adalah pemilihan hasil panen ketika tanaman masih segar. Sortasi dilakukan terhadap tanah dan kerikil, rumput-rumputan, bahan tanaman lain atau bagian lain dari tanaman yang tidak digunakan, dan bagian tanaman yang rusak, dimakan ulat atau sebagainya. 3. Pencucian. Pencucian simplisia dilakukan untuk membersihkan kotoran yang melekat, terutama bahan-bahan yang berasal dari dalam tanah, juga bahan-bahan yang tercemar pestisida. Pencucian bisa dilakukan dengan menggunakan air yang berasal dari beberapa sumber sebagai berikut: mata air,
Pencucian yang dilakukan dengan menggunakan air yang berasal dari mata air harus memperhatikan kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh adanya mikroba dan pestisida. Sumur. Pencucian menggunakan air sumur perlu memperhatikan pencemaran yang mungkin timbul akibat mikroba dan air limbah buangan rumah tangga. PAM. Pencucian menggunakan fasilitas air PAM ledeng sering tercemar oleh kapur klor. 4. Perubahan bentuk. Pada dasarnya tujuan pengubahan bentuk Simplicia adalah untuk memperluas permukaan bahan baku. Semakin luas permukaan, maka bahan baku akan semakin cepat kering. Proses pengubahan bentuk ini meliputi beberapa perlakuan berikut: perajangan untuk rimpang dan daun dan herba, pengupasan untuk buah, kulit kayu, dan biji-bijian yang ukurannya besar. Pemiliran khusus untuk jagung, yaitu biji dipisahkan dengan bonggolnya. Pemotongan untuk akar, batang kayu, kulit kayu, dan ranting. Penyerutan untuk kayu. 5. Pengeringan. Proses pengeringan Simplicia terutama bertujuan sebagai berikut: menurunkan kadar air sehingga bahan tersebut tidak mudah ditumbuhi kapang dan bakteri, menghilangkan aktivitas enzim yang bisa menguraikan lebih lanjut kandungan zat aktif. Berikut faktor yang mempengaruhi pengeringan: waktu pengeringan, suhu pengeringan, kelembaban udara, ketebalan bahan yang dikeringkan, sirkulasi udara, dan luas permukaan bahan baku. 6. Sortasi kering. Sortasi kering adalah pemilihan bahan setelah mengalami proses pengeringan. Pemilihan dilakukan terhadap bahan-bahan yang terlalu gosong, bahan yang rusak akibat terlindas roda kendaraan, misalnya dikeringkan di tepi jalan raya atau dibersihkan dari kotoran hewan. 7. Pengepakan dan penyimpanan. Setelah tahap pengeringan dan sortasi kering selesai, maka Simplicia perlu ditempatkan dalam satu wadah tersendiri agar tidak saling tercampur antara Simplicia satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, wadah-wadah yang berisi Simplicia disimpan dalam rak pada gudang penyimpanan. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat pagi.